Selamat datang kembali di channel YouTube Lik Slamet Wong Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilika akan membagikan satu resep kue kastengel yang di dalam adonannya tidak terdapat telur. Tetapi meskipun tidak menggunakan telur, hasilnya sangat luar biasa. Sangat gurih, sangat renyah, dan pastinya tetap lumer saat di mulut. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Langkah pertama, siapkan loyang, kemudian olesi dengan margarin tipis-tipis. Berikutnya kita parut keju cheddar. Ini saya menggunakan merek Wincheese. Keju yang kita gunakan sebanyak 100 gram. Makin banyak, makin bagus dan juga makin enak. Setelah diparut kasar, kita ratakan. Berikutnya, kita oven di suhu sekitar 120 hingga 130 atau sesuaikan saja dengan oven masing-masing hingga keju ini kering dan untuk waktu disesuaikan. Langkah selanjutnya, siapkan 150 gram margarin. Saya menggunakan Royal Palmia. Ditambah dengan 50 gram Boss. Saya menggunakan Palmia Boss. Kalian bisa menggunakan merek lain seperti Cita Boss dan lain-lain. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir yang sebelumnya sudah di blender. Dan alangkah baiknya diayak agar lebih halus dan tidak bergerindil. Berikutnya kita campur merata. Bisa menggunakan whisk seperti ini hingga semuanya cenderung berwarna pucat, atau bisa juga di mixer menggunakan kecepatan rendah, tidak boleh over mixer. Cukup hingga tercampur merata dan halus saja. Setelah halus, sisihkan. Keju yang sebelumnya di oven hasilnya kering seperti ini. Ingat, jangan sampai terlalu gosong. Lepaskan dari loyang, kemudian kalian bisa hancurkan, tetapi tidak usah terlalu halus. Cukup kasar saja seperti ini. Berikutnya campurkan ke dalam adonan. Aduk terlebih dahulu hingga tercampur. Setelah tercampur, selanjutnya masukkan sebanyak 20 gram susu bubuk. Kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan sebanyak 250 gram terigu protein rendah. Ditambah dengan sebanyak 30 gram maizena. Jika inginkan rasa yang lebih asin dan lebih gurih, kalian bisa menambahkan sebanyak setengah sendok teh penyedap rasa. Campur semua bahan hingga benar-benar tercampur. Kalian juga bisa menggunakan tangan, tetapi dengan catatan tangan sebaiknya dicuci dan perhatikan kuku. Akan lebih bagus jika kuku dibersihkan terlebih dahulu. Campur hingga adonan seperti ini, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kering. Berikutnya di sini saya siapkan loyang ukuran 22 yang saya alasi menggunakan kertas. Kalian bisa menggunakan kertas roti ataupun kertas nasi. Tuang semua adonan ke dalam loyang. Kemudian dipipihkan ataupun kalian ratakan hingga benar-benar adonan ini menjadi rata dan sama tebalnya. Jika mau menggunakan loyang yang lebih besar, silahkan.
Untuk ketebalan jangan terlalu tebal. Tetapi kalau saya lebih cocok menggunakan loyang ukuran 22 karena hasilnya tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Siapkan 1 butir kuning telur ditambah dengan 1 sendok teh kental manis. Kemudian kita aduk terlebih dahulu. Setelah itu baru kita tambahkan warna kuning tua sebanyak 7 tetes. Bisa menambahkan juga dengan 1 tetes warna oranye. Setelah olesan merata dan teksturnya cair seperti ini, tidak terlalu kental. Berikutnya siap untuk digunakan sebagai olesan. Untuk mengolesnya sendiri sebaiknya jangan terlalu tipis. Setelah dioles cukup merata, langkah berikutnya siapkan 70 gram keju cheddar. Kemudian kita parut di atasnya. Jika mau menambahkan sebanyak lebih dari 70 gram, boleh saja, kembali ke selera masing-masing. Setelah selesai diparut, langkah berikutnya ratakan. Agar keju ini lebih merekat, maka sebaiknya kalian tekan-tekan dan ratakan seperti ini. Dengan catatan tidak boleh terlalu menekan. Yang penting keju ini menempel ke dalam kuning telur ataupun olesan. Selanjutnya saya menggunakan pisau yang seperti ini, pisau acar ataupun kalian bisa menggunakan pisau dapur. Potong-potong terlebih dahulu dengan ukuran sekitar 1 cm. Setelah kita potong dengan ukuran 1 cm, langkah berikutnya kita potong kembali dengan cara seperti pada video, dan untuk ukuran disesuaikan saja selera masing-masing. Sisir bagian pinggir menggunakan pisau agar nantinya saat dilepaskan lebih mudah dan pastinya juga tidak hancur. Siapkan loyang, olesi dengan margarin tipis-tipis. Lepaskan satu persatu seperti pada video. Dengan alat sesuaikan saja dengan yang ada di rumah kalian. Kemudian ditata ke dalam loyang satu persatu hingga selesai. Dengan teknik pembuatan kastengel seperti ini, maka hasilnya sudah pasti lebih mudah, lebih rapi, dan bahkan lebih terlihat cantik dan menarik. Ditambah lagi dengan topping keju yang melimpah ruah seperti ini, maka hasilnya benar-benar sangat menggoda. Setelah semuanya tertata ke dalam loyang seperti pada video, langkah berikutnya siap di oven.
Di sini sudah saya siapkan oven tangkring. Jika oven tangkring kalian terdapat lubang bagian atas, sebaiknya ditutup. Panaskan selama kurang lebih 7 menit di api sedang cenderung kecil, maka akan didapati suhu sekitar 120 hingga 130 derajat. Atau lebih tepatnya gunakan api cenderung kecil. Oven selama kurang lebih 40 hingga 45 menit tergantung oven masing-masing. 20 menit pertama biasanya saya putar posisi loyang agar matang lebih merata. Di oven saya membutuhkan waktu sekitar 40 menit di api cenderung kecil, maka hasil kastengel sudah kering, kecoklatan, dan matang sempurna. Biarkan hingga menjadi suhu ruang. Ini hasil dari satu resep menghasilkan satu loyang. Bisa kalian perhatikan hasil kastengel yang sudah benar-benar suhu ruang dan ini kering sempurna. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Matur kesuwun.